Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kali ini. Tentunya ada banyak hal yang kita alami atau yang kita hadapi selama seminggu yang kita baru lewati ini. Dan Bapak Ibu Saudara percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara pasti ada tujuannya. Sebab tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu dalam hidup ini tanpa ada maksud dan tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan pada saat Dia mengizinkan kita melewati segala sesuatu dalam hidup ini, bahkan yang mungkin sama sekali tidak menyenangkan bagi kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala perkara Tuhan pasti punya tujuan. Dan apa tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita semakin menyerupai Dia. Karakter seseorang Bapak Ibu Saudara itu harus terus dibentuk setiap hari Bapak Ibu Saudara, tidak bisa hanya sekali lalu karakternya berubah. Diperlukan waktu yang panjang untuk membentuk karakter dari seseorang. Bapak Ibu Saudara ingat ketika bangsa Israel mereka dikeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir hanya butuh 10 hari. Tapi untuk membentuk karakter mereka, mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka diperlukan waktu 40 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari merupakan proses bagi kita untuk karakter kita semakin diasah, semakin dibentuk, semakin dihancurkan Bapak Ibu Saudara yang tidak baik. Dan kemudian sebagaimana Ayub berkata, sebab Dia tahu jalan hidupku, sekalipun Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu sebabnya ketika kita menghadapi proses dalam hidup ini, proses pembentukan karakter kita, biarlah kita memiliki hati yang rela, hati yang siap dibentuk, karena kita yakin bahwa ketika Tuhan membentuk kita, pasti akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Itu sebabnya biarkan tangannya berkarya atas hidup kita, sekalipun mungkin pada saat kita tidak bisa pahami apa yang Tuhan sedang buat. Tapi percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya relakan hati kita untuk kita menerima pembentukan karakter kita untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, lebih panjang lagi mengenai pembentukan karakter ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa pemilik hidup kami, ingatkan setiap kami saat ini Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi hari ini bukan punya kami, tetapi hidup yang kami hidupi hari ini adalah punya-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Sebab Engkau telah membeli hidup kami dengan harga yang begitu mahal, dan harganya telah lunas Engkau bayar. Itu sebabnya hidup yang kami hidupi ini bukan punya kami, sehingga tidak ada satupun hak yang dapat kami pertahankan atas hidup kami ini. Dan sebagai pemilik hidup kami yang luar biasa baik, dari waktu ke waktu Engkau ingin memproses hidup kami menjadi sebuah pribadi yang semakin baik, sampai kami muncul seperti emas. Ini kami Tuhan, bentuklah hati kami. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Karena kami percaya, apapun yang Kau buat dalam hidup kami, demi kebaikan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam ibadah ini. Berikan kami hikmat marifat untuk kami boleh memahami. Berikan kami kerendahan hati untuk kami bersedia ditegur dan diajar.
Roh Kudus, Engkaulah Guru Agung kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8. Ulangan 8, judul dari perikopnya, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhanmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Sesuatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sebab engkau melupakan Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking dan tanah yang bergersang, yang tidak ada air, dan yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhanmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi engkau sama sekali melupakan Tuhan dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Dan ayat yang ke-20,
Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat yang ketiga sampai 4, Bapak Ibu Saudara, katakan, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca tadi panjang lebar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal kalau dipikir-pikir, rasanya tidak mungkin Tuhan tidak mampu membawa umatnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan waktu yang lebih singkat, bukan? Buktinya, setelah dijajah turun-temurun, hanya butuh waktu 10 hari bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan dengan cara-cara yang spektakuler. Mulai dari 10 tulah yang diturunkan hingga terbelahnya Laut Merah. Jika Tuhan memang mengasihi umatnya, mengapa ia seperti berlama-lama memimpin umatnya untuk masuk ke tanah yang dijanjikannya itu? Bukankah semakin cepat mereka masuk, berarti semakin cepat pula bangsa itu menduduki tanah perjanjian? Bukankah tanah itu diperuntukkan untuk bangsa Israel? Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hanya dalam waktu 10 hari, tetapi membutuhkan waktu sampai 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan 40 tahun itu, yang ada dalam pikiran bangsa Israel selalu tentang Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu berdalih bahwa di Mesir mereka merasa lebih nyaman. Sekalipun status mereka adalah budak. Mereka selalu mengingat daging dan roti di Mesir. Ironis bukan? Bangsa itu sudah tidak di Mesir, tetapi pikiran dan hati mereka tetap masih ada di sana. Itu sebabnya bisa kita bayangkan, hanya butuh 10 hari untuk mereka bisa keluar dari Mesir. Namun membutuhkan waktu sampai 40 tahun mengeluarkan Mesir dari mereka. Mesir melambangkan dosa hidup lama kita. Kita dulunya hidup di dalam dosa, kutuk, dan termasuk orang-orang yang dimurkai. Dan oleh anugerahnya, dengan kematian Yesus Kristus, kita ditebus dan keluar dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Namun pertanyaannya, meski kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, apakah dosa masih ada di dalam diri kita? Di saat kita bertobat lahir baru serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pengampunan dosa. Tapi kita tetap perlu untuk mengeluarkan tabiat dosa dari dalam diri kita. Perlu proses setiap hari untuk menanggalkan manusia lama kita. Sifat egois, amarah, dengki, dan lain sebagainya. Dan selama proses itu juga,
kita tetap perlu untuk mendengarkan bimbingan dan perintahnya. Begitu menerima Yesus, kita semua tidak secara otomatis menjadi malaikat tanpa celah. Selama masih ada di dunia, kita masih tetap hidup di dalam daging. Dunia di sekitar kita tetap jahat. Bahkan seringkali iblis akan menggoda kita lebih gencar lagi. Itulah sebabnya kita tetap perlu diproses untuk membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Tiap hari adalah perjalanan mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Ingat, keluar dari Mesir tidak menjamin mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Lewat semua ini, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita renungkan alasannya. Ternyata Tuhan memang lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan yang dapat kita raih. Jangan salah tangkap ya Bapak Ibu Saudara. Tentu Tuhan itu mau semua anak-anaknya hidup dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup dalam kelimpahan. Namun, Ia juga peduli dengan karakter yang unggul. Sebab Ia mau ketika kita sukses, maka kesuksesan itu juga ditopang dengan karakter yang mulia. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun untuk membentuk karakter bangsa itu. Mental mereka yang suka bersungut-sungut, gampangan, mudah terombang-ambing, dibentuk hingga memiliki karakter yang tangguh. Perhatikan saja perbedaan karakter yang ada pada generasi Joshua. Bangsa Israel menjadi bangsa yang aktif berperang, menduduki daerah-daerah lawan, bahkan dengan cara yang penuh dengan mukjizat. Padahal mereka tidak mempunyai keahlian berperang. Karena sebelumnya mereka semua hanyalah budak semata. Masing-masing kita memiliki tanah perjanjian, yaitu hidup berbahagia, potensi yang maksimal, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, memiliki hidup yang berkelimpahan, dan lain sebagainya. Namun untuk sampai ke sana, Tuhan ingin membentuk karakter kita terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sampai di tanah perjanjian kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang tua yang bijak, pekerja yang setia, pemimpin yang murah hati, dan lain sebagainya. Itu sebabnya, kalau saat ini kita sedang mengalami tekanan, janji yang sepertinya belum digenapi, karier yang masih merintis, bisa jadi itu adalah cara Tuhan membentuk karakter kita. Jadi tetaplah setia, dan kita akan melihat hasil yang luar biasa nantinya. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Bagian kita hanya memberikan semuanya bagi Tuhan. Hati, jiwa, hidup, kehendak, harapan, hak atas masa depan kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku memujimu.
hidupku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Tuhanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Relakan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk dibentuk oleh Tuhan, sebab Dialah penjunan dan kita adalah tanah liat. Pada saat Dia sedang memproses kita, tentunya hal itu menyakitkan bagi kita, tetapi sabarlah, lewati setiap proses pembentukan itu, maka pada akhirnya kita akan melihat hasil dari tangan Sang Penjunan itu. Biarkan Dia membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya. Biarkan Dia menyatakan jalannya atas hidup kita. Bagian kita hanya berikan segalanya hanya kepada Tuhan. Letakkan segalanya di dalam tangan-Nya itu, sehingga pada akhirnya hidup kita akan selalu menyenangkan Dia. Mari sekali lagi nyatakan kerinduan kita kepada-Nya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku memujimu. Seluruh hidupku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Tuhanku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan
meninggalkan jalan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami, ini doa kami Tuhan. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Dia bekerja sesuai dengan maunya. Biarlah Dia bekerja sesuai dengan caranya. Biarlah Dia terus memproses dan membentuk hidup kita hari demi hari, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya dan selalu menyenangkan hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, kami menghampiri-Mu dengan perasaan tidak menentu. Di dalam pikiran kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami telah membaca tentang kasih-Mu dalam Alkitab. Kami sudah mendengar melalui khotbah di gereja. Bahkan kami merasakan sendiri kasih-Mu itu. Tetapi apakah Engkau mengasihi kami sepanjang waktu? Kami sungguh tidak mengerti mengapa Engkau dapat melakukan hal itu. Bahkan pada saat kami mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, kami tahu Engkau sabar terhadap kami, menginginkan kami senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Engkau senantiasa ingin membentuk karakter kami sesuai dengan yang Engkau mau. Tuhan dan sahabat kami beranikan diri untuk bertanya dan berharap, Tuhan, apakah kami dapat memiliki hubungan yang intim denganmu sebagai sahabat? Apakah mungkin Tuhan bahwa kasih-Mu kepada kami dapat melampaui batasan hubungan antara pelayan dengan Tuhan atau hamba dengan Tuhan? Kami sangat mendambakan hubungan yang lebih dalam denganmu. Kami mencari-Mu dengan tekun. Jiwa kami haus kepadamu. Hati dan daging kami rindu akan Engkau. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungai-Mu yang berair. Demikian pula jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau mengetahui semua hal mengenai kami. Kami ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Engkau. Kami ingin hati kami selaras denganmu.
Kami ingin mengetahui apa saja yang menyukakan hatimu, yang mendukakan hatimu, dan apa saja yang melukai hatimu. Kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Bahkan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin dibentuk oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di dalam hadirat-Nya. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong, dan pengajar bagi setiap kita. Haleluya. Amin.